Oke, Oke, kembali lagi kita kembali fokus. Ketika kita mempelajari tentang eksposisi Matius 8 ini, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mengerti konteks mengapa Sang Matius menuliskan ayat demi ayat dalam Injil Matius ini. Maka yang pertama, ketika kita pelajari Injil Matius, dalam Injil Matius ini memberikan penekanan tentang bagaimana kehidupan dan pelayanan Yesus yang menjadi fokus utama dalam Injil Matius. Nah, Matius menegaskan bahwa Yesus ini berkorelasi dengan Perjanjian Lama. Apa sesuatu hal yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama ini berhubungan dengan Yesus yang dituliskan oleh Injil Matius dalam Injil tersebut. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mempelajari Injil Matius, kita perlu mengerti bahwa Injil Matius ini menuliskan bagaimana Yesus sebagai penggenapan dari nubuat dan harapan dalam perjanjian lama yang dituliskan dalam Injil Matius. Kita lanjut, ada hal yang menarik ketika saya mempelajari Injil Matius dan juga dalam beberapa waktu yang lalu saya ketika kuliah saya mempresentasikan tentang teologi Injil Matius. Ternyata Bapak Ibu, ketika dalam Injil Matius, jika kita melihat dari bahasa aslinya, berbagai rangkaian kutipan dalam perjanjian lama yang dituliskan dalam Injil Matius itu menggunakan kata kerja yang artinya menggenapi, tetapi dia menggunakan bentuk pasif yang yaitu plerotenai. Nah, ini untuk menjelaskan bahwa peristiwa dan keadaan yang dikatakan terjadi sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan. Nah, maka ketika kita mempelajari firman Tuhan, ada bentuk-bentuk dalam bahasa Yunani aslinya yang memberikan makna. Jika dia bentuk aktif, jika bentuk pasif, semua punya makna. Nah, apalagi Kak Rahman sedang lagi S2 juga nih, pasti sudah mempelajari juga tuh untuk kemaknaan dari setiap penggunaan-penggunaan kata dalam bahasa aslinya Alkitab. Nah, menariknya, Injil Matius ini menggunakan setiap nubuatan itu dengan bentuk pasif, yang menunjukkan bahwa rencana Allah itu, tujuan Allah itu dalam nubuatan itu terjadi benar, benar terjadi sesuai dengan rencana Tuhan di dalam Yesus Kristus. Lalu berikutnya, maka kita perlu belajar untuk adanya kristologi, bagaimana tentang kristologi dalam Injil Matius, tentang bagaimana Matius memfokuskan tentang pribadi Yesus. Nah, dalam pribadi Yesus yang dituliskan oleh Injil Matius ini, dia menyatakan bagaimana siapakah Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga Yesus bisa didapatkan gelar. Ya, kalau di Injil Matius seperti kita tahu bahwa banyak gelarnya ya, anak manusia, anak Allah. Itu semua gelar-gelar yang dipakai kepada Yesus. Nah, kisah itu harus dituliskan dengan jelas sehingga dalam kristologi Injil Matius ini dijelaskan bagaimana apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan, dan wawasan tentang siapa dia. Dan menunjukkan bahwa Yesus itu adalah objek iman yang tepat bagi kita kekristenan. Nah, maka dalam ayat pertama Injil selalu memuat dengan 4 nama, yaitu Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, nama yang diberikan kepadanya pada saat kelahirannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca nanti Matius 8 ayat 5 sampai 13, di situ juga berbicara tentang bagaimana tentang kerajaan sorga. Nah, dalam Injil Matius, selain menekankan tentang bagaimana siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan, Injil Matius juga menekankan tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Maka dalam Injil Matius ketika saya pelajari, sebanyak 30 kali kata kerajaan sorga ini disebut dan 5 kali Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Maka kita perlu mengerti bahwa kerajaan Allah yang ditegaskan dalam Injil Matius ini merupakan suatu kerajaan Allah yang memiliki wujud lahiriah pada akhir zaman, seperti yang ayat Matius 8 ayat 11, Matius 13 ayat 40 sampai 43, dan juga menegaskan tentang bahwa kerajaan Allah ini telah ada sejak sekarang, secara rohani telah eksis dan telah kita miliki. Itulah tentang bagaimana kerajaan Allah dalam Injil Matius. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana ketuanan dalam pemerintahan Roma, yang dimana Yesus pada saat itu berjalan dan dia bertemu dengan seorang perwira di Kapernaum yang adalah seorang perwira Roma. Dan maka kita perlu melihat
sebenarnya bagaimana latar belakang politik sehingga bisa ada seorang perwira di kota Kapernaum tersebut. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika pada zaman Yesus, kota Kapernaum itu adalah kota industri yang paling ramai di sekitaran Danau Galilea. Nah, itu kota itu merupakan dari bahasa Yunani yaitu Keparnahum. Dalam bahasa Ibrani artinya desa Nahum. Nah, ini kota adalah kota bagaimana memberikan peran penting dalam sistem perekonomian di Israel. Nah, maka setiap pedagang rata-rata singgah dalam kota tersebut untuk melakukan setiap perdagangan di kota Kapernaum. Lalu mengapa bisa ada seorang perwira di situ? Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya mempelajari teks ini, ternyata dalam kota Kapernaum ada suatu kantor pajak pemerintahan Roma. Makanya Matius di situ bekerja sebagai pemungut cukai dan dia dipanggil menjadi murid Yesus. Nah, jadi di situ ada kantor pajak yang pemerintahan Roma dan juga di situ sebagai pusat pemerintahan Roma di Palestina. Maka ada kehadiran kekuatan militer Roma di sana dan di situ ada markas, ada pasukan dan perwira. Nah, ini merupakan informasi untuk kita mengerti bahwa mengapa bisa tiba-tiba ada perwira di situ. Ternyata ketika Yesus ke Kapernaum, kota itu adalah kota perdagangan yang di mana di situ ada kantor pajak pemerintah dan juga di situ ada pusat pemerintahan militer Roma di sana. Maka mari kita kembali ke tema kita, kita baca firman Tuhannya. Saya baca secara cepat. Matius 8 ayat 5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat berikutnya, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain, seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kita sudah tahu beberapa minggu ini telah dibahas bagaimana proses Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira tersebut dan bagaimana suatu iman yang agung, iman yang luar biasa dari seorang perwira itu untuk Yesus cukup berkata saja, maka hambanya itu sembuh. Maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana pemanggilan dia kepada Yesus yang adalah Tuhan. Dan kita akan pelajari hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perwira Romawi, kita perlu mengerti bahwa seorang perwira Romawi itu adalah seorang kepala dari 100 orang prajurit. Dan orang ini bukanlah orang Yahudi. Jadi kita bisa melihat seorang perwira ini layaknya seperti ya kasat lah, kasat atau mungkin belum Kapolri ya kalau konteksnya Indonesia ya, mungkin masih kasat aja, kesatuan mana gitu. Pokoknya intinya dia adalah orang yang terhormat, orang agung yang punya kuasa. Tetapi hal yang menarik bahwa di ayat 6 dikatakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks budak dalam Romawi, budak itu adalah bukanlah seorang pribadi lagi bagi mereka, tapi suatu alat yang hidup. Ya, jadi ketika majikan memiliki budak, maka dia punya hak mutlak kepada budak tersebut. Artinya dalam budaya Romawi, jika seorang budak itu sudah tua, bahkan dia sakit-sakitan, maka kapan saja boleh dibuang. Nah, hal yang menarik dalam teks ini, hamba itu sakit, tapi seorang perwira itu tidak membuang hamba itu. Ya.
perwira itu mempertahankan hamba itu. Sementara dalam konteks budaya Romawi, kalau budak sudah sakit-sakitan, sudah tua, itu boleh saja, kapan saja dibuang oleh tuannya. Maka mari kita melihat dalam bahasa aslinya, kata tuan yang digunakan di dalam ayat 6 dan ayat 8 ini menggunakan bahasa Yunani yaitu kurios. Kalau terjemahan NIV, New International Version-nya memakai kata Lord. Nah, Bapak Ibu, kata kurios ini merupakan kata benda yang digunakan sebanyak 717 kali dalam Perjanjian Baru dan memiliki arti yaitu suatu pemilik, suatu tuan, atau juga yang dipakai dengan Tuhan. Nah, mengapa kata ini digunakan? Nanti kita akan temukan jawabannya. Maka hal yang pertama ketika kita mempelajari tentang bagaimana ketuanan dalam pemerintahan Roma, kita melihat langsung dari apa yang dikatakan oleh perwira ini. Kita melihat sumber yang subjektif dan objektif dari sang perwira ini. Seperti yang saya katakan di ayat 6 dan ayat 8, dia mengatakan Tuan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, perwira Romawi ini menegaskan tentang bagaimana ordo ketuanan yang dia kemukakan. Nah, karena dia ketika meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya, dia memanggil Yesus seperti seorang Tuan. Bayangkan Bapak Ibu, pada konteks saat itu dia adalah seorang perwira, tetapi kan secara strata sosial Yesus pada saat itu bukanlah apa-apa, ya kan? Pada konteks strata sosial pada waktu itu Yesus bukan apa-apa di situ. Tetapi sang perwira itu tahu dan dia menegaskan akan ordo Tuan, urutan ketuanan itu kepada Yesus. Dia memanggil Yesus Tuan. Nah, jadi dalam kehidupan ini, kalau kita tarik bahwa dalam bagaimana perwira Romawi ini menyatakan ordo Tuan, dia mengenal siapa yang sebenarnya Tuan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu juga mengerti bahwa dalam kehidupan kita ini kita perlu tahu siapa Tuan yang sebenarnya dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kita pelajari dalam ordo Tuan yang dikemukakan oleh perwira ini. Dan perwira ini juga mengkontraskan dirinya sebagaimana dia seorang atasan dan dia berbicara kepada Yesus yang bukan apa-apa pada waktu itu, dia mengkontraskan dia sebagai seorang bawahan. Nah, ini adalah suatu sikap, Bapak Ibu, dari seorang perwira itu yang tahu bahwa siapa dirinya ketika dia berhadapan dengan Tuhan di depannya, Tuhan di hadapannya. Dia tahu siapa dirinya di hadapan tuannya. Maka dia katakan, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika kau berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal ini kita pelajari bahwa melalui perwira ini kita juga bisa melihat bahwa suatu ketuanan yang dia kemukakan dalam konteks Romawi dan dikolaborasikan dalam konteks Alkitab kita adalah bagaimana seorang ketaatan, bahkan seorang penghormatan dari seorang perwira yang diberikan kepada Yesus Kristus. Yang Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya dia bukan orang percaya, tapi dia bisa mampu memanggil Yesus itu seorang Tuhan. Yang pada waktu itu dia secara strata sosial dia adalah seorang perwira yang lebih tinggi daripada Yesus secara strata sosialnya. Tapi dia berkenan memanggil Yesus itu Tuhan. Bahkan bukan saja dia memanggil Yesus Tuhan dengan berharap kesembuhan, tapi dia juga melakukan suatu sikap kerendahan hatian untuk dia mengontraskan dirinya sebagai seorang bawahan, yang seperti yang kita lihat dalam Matius 8 ayat 9 ini. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam poin yang pertama ini kita perlu belajar bahwa untuk kita senantiasa sadar dalam ordo Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya siapa sih yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah Yesus sendiri yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Ataukah cuma pengetahuan kita akan Tuhan? Ataukah kedagingan kita atau keegoan diri kita yang masih menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Maka itu yang menjadi refleksi bagi kita tentang bagaimana sang perwira ini mengemukakan tentang kata Tuhan. Dan bagaimana sikap kita pada sang Tuhan tersebut. Kita melihat dari perwira ini, dia bersikap selayaknya Yesus itu yang memang sungguh-sungguh Tuhan. Maka layaknya juga kita sebagai orang percaya juga bisa menempatkan sikap kita
kepada sang tuan tersebut dengan suatu sikap rendah hati dan juga hormat diri. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjut kepada Matius 8 ayat 10, bagaimana suatu pengagungan Yesus kepada perwira itu. Karena ketika perwira itu mengatakan kepada Yesus, maka Yesus melanjutkan pada ayat 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, melalui teks ini timbul pertanyaan kepada kita. Sebenarnya apakah Yesus menilai sesuatu hal itu dalam besar kecilnya suatu iman seseorang? Ataukah kesembuhan, keagungan, kemuliaan bisa diterima dengan suatu besar kecilnya iman seseorang? Bagaimana rupa sehingga Yesus yang telah berjalan, dia tidak pernah menjumpai suatu iman di antara orang Israel? Itulah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita punya pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, kita perlu mengerti akan pujian Yesus kepada seorang perwira tersebut. Nah, pujian Yesus kepada perwira tersebut adalah karena kebaikan hatinya dan suatu sikap rendah hati seorang perwira tersebut yang mengaku ketidaklayakannya untuk menerima Yesus di rumahnya. Artinya, ketika Yesus hendak datang ke rumah perwira tersebut, tetapi perwira tersebut menolak untuk kedatangan Yesus karena dia tahu Yesus itu lebih dari Tuhan dalam kehidupannya. Nah, inilah suatu pujian Yesus yang diberikan kepada perwira itu karena kebaikan hatinya dan sikap rendah hatinya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, keteladanan dan kerendahan hati Yesus untuk datang ke rumah perwira tersebut membuat perwira itu bersikap lebih rendah hati lagi di hadapan Yesus. Nah, hal ini yang perlu juga kita pelajari bahwa Yesus bukan saja mengharapkan kerendahan hati dari setiap orang yang percaya kepadanya, tapi Yesus juga telah lebih dulu memberikan teladan. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus mau datang ke rumah perwira itu. Ya. Perwira itu mengharapkan kesembuhan, tapi Yesus juga merespon dengan sikapnya yang rendah hati mau datang. Tapi karena dia tahu konsep ordo ketuhanan Yesus, maka dia dengan kerendahan hati sebaliknya dia menolak Yesus untuk hadir ke rumahnya. Artinya, dia melakukan kerendahan hati yang dimana Yesus telah lebih dulu meneladani akan kerendahan hati dalam kehidupan Yesus dan dilihat oleh perwira tersebut. Yang notabene-nya bukan orang percaya, bukan orang tahu firman. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berefleksi untuk kita senantiasa punya akan kerendahan hati. Selayaknya Yesus yang telah meneladani bagi kita kerendahan hati, membuat kita untuk bisa bersikap. Karena apa yang kita lakukan itu pasti punya dasar. Nah, ketika kita melakukan suatu hal, kita harus mendasarinya karena Yesus. Kita mengasihi orang karena kita sudah lebih dulu dikasih Yesus. Kita mau rendah hati karena Yesus telah lebih dulu memberikan teladan kerendahan hati bagi kita sekalian. Lalu hal berikutnya, Bapak Ibu, tentang pujian Yesus kepada perwira itu, dia menyatakan bahwa suatu kekaguman Yesus kepada iman seorang perwira tersebut, yang adalah iman yang hebat, yang langka dan tidak biasa, yang tidak pernah ditemukan di dalam orang Israel. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya makna pujian Yesus kepada iman perwira itu adalah bagaimana suatu penghormatan yang Yesus berikan kepada perwira tersebut. Kita perlu ingat bahwa secara strata sosial, seperti tadi saya di awal bilang, bahwa emang seorang perwira ini adalah petinggi, agung pada saat itu, pada konteks kejadian itu dan pada sosial pada waktu itu. Tapi Yesus juga tahu siapa diri Yesus. Bahkan Yesus memberikan penghormatan bagi si perwira itu dengan menyatakan bahwa iman ini tidak pernah kutumpai dalam bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu, maknanya yang pertama adalah bagaimana suatu penghormatan Yesus bagi perwira itu. Walaupun dia bukan anak Abraham secara daging, tapi dia merupakan keturunan secara iman. Karena Yesus mendapati imannya sungguh agung, sungguh mulia pada saat itu. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, yang dikehendaki Yesus adalah iman. Dimanapun
iman itu berada, ia akan menjemputnya. Nah, beberapa waktu lalu saya diskusi dengan seseorang, apakah Yesus itu melihat besar kecilnya suatu iman? Tapi ketika saya mempelajari, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa iman itu, kita bisa mengimani Yesus Kristus itu kan dari Tuhan sendiri. Roh Kudus yang bekerja sendiri membuat kita bisa beriman. Lalu ketika kita berprogres dalam iman kita, entah progres kita kecil atau progres kita besar, sebenarnya Tuhan tetap akan menjemput kita. Artinya Tuhan tetap merespon kita. Tuhan tetap menerima bagaimana iman kita. Asalkan kita tetap punya iman. Jadi bukan besar kecilnya yang membuat sesuatu hal itu terjadi, tapi karena Yesus melihat adanya iman di situ. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, makna pujian yang kedua adalah suatu ungkapan yang memalukan bagi bangsa Israel. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan yang diberikan hak khusus, janji-janji khusus, tapi mereka malah dipermalukan Yesus pada saat konteks pada waktu itu. Karena sebenarnya mereka yang harus menerima semua hak mereka perjanjian, tapi mereka tidak punya iman. Maka makna pujian Yesus tadi juga merupakan suatu ungkapan yang berguna untuk mempermalukan bangsa Israel. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Matthew Henry, penafsir Alkitab, berkata bahwa perhatikanlah, anugerah yang diperoleh orang yang hanya mendapat bimbingan rohani sedikit saja, bagi jiwa mereka akan memperberat dosa dan kehancuran banyak orang lain yang mempunyai sarana anugerah berlimpah tetapi tidak memanfaatkannya dengan baik. Artinya, Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah mendapatkan anugerah. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan anugerah dengan baik, maka sama saja kita tetap berdosa. Dibandingkan mereka yang tidak mengenal anugerah, tapi mereka bisa mendapatkan bimbingan yang sedikit saja, tapi mereka memiliki iman. Seharusnya kita sebagai orang percaya yang telah mungkin sejak kecil kita percaya Yesus, mungkin sudah lama kita percaya Yesus, kita harus punya yang lebih dalam lagi, iman pengenalan kita akan Tuhan. Lalu yang ketiga, makna pujian Yesus kepada iman perwira ini adalah bagaimana kesadaran seorang perwira tersebut akan identitas Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dalam kehidupannya. Nah, inilah suatu hal yang mendasari saya mengungkapkan dalam pengajaran ini dalam tema tentang ketuhanan dalam uh, pemerintahan Roma. Bagaimana sebenarnya pujian Yesus itu berdasarkan juga kepada bagaimana kesadaran seorang perwira itu akan identitas Yesus. Dia notabene-nya adalah dalam didikan seorang perwira itu notabene-nya dalam didikan Romawi. Maka dia tidak mengenal Yesus. Tapi dia bisa tahu, sadar akan identitas Yesus, dan dia menyatakan Yesus itu Tuhan. Dan dia melakukan ordo Tuhan tadi yang di atas kita sudah pelajari. Bagaimana dia bersikap di hadapan Tuhan, dan bagaimana dia bisa mengontraskan dirinya sebagai seorang bawahan, itu semua karena kesadaran dia akan identitas Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, begitupun kita sebagai orang percaya, kita juga perlu senantiasa menyadari dan menggumuli kembali dalam kehidupan kita. Sebenarnya apakah Yesus, bahkan identitas Yesus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat ini sudah seluruhnya eksis di dalam ketuhanannya bagi kehidupan kita? Ataukah hanya sedikitnya saja? Atau sekekalinya aja? Kadang-kadangnya kita menjadikan Yesus Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita dapat masalah, kita utamakan hal yang lain. Tapi itulah yang menjadi pergumulan bagi kita. Tapi dengan ungkapan kesadaran perwira ini akan identitas Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dalam kehidupannya, setidaknya membuat kembali iman kita bergairah untuk selalu menjadikan Yesus Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kesadaran akan siapa Yesus dalam kehidupan kita dan suatu perwujudan sikap hormat kepada Yesus dalam kehidupan kita membuat kita akan menikmati akan pujian, kasih, dan kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita sadar dan menjadikan
Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, maka segala hal yang kita harapkan itu menjadi konsekuensi, dampak dari apa yang kita sudah lakukan bagi Yesus. Lalu kita lanjut di ayat 11 sampai ke 13-nya. Ini ada hal juga yang menarik. Di ayat 11 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ada makna yang menyatakan bahwa banyak orang yang akan datang. Artinya adalah banyak orang yang bukan Yahudi akan diselamatkan. Nah, karena iman seorang perwira itu adalah suatu gambaran tentang pertobatan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya kan, seperti tadi sudah saya di awal katakan, bahwa dia adalah seorang Romawi yang sudah notabene-nya terdidik oleh secara kekaisaran Roma. Sebenarnya dia itu adalah suatu gambaran tentang pertobatan suatu bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Maka kata banyak orang yang akan datang ini adalah suatu pertobatan di mana berbagai banyak tempat yang berjauh-jauhan akan ada pertobatan dan di situ akan ada pertemuan dan di situ ada kesatuan hanya ada di dalam Tuhan itu yaitu Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini juga kita belajar bahwa akan ada nubuatan terjadi suatu pertobatan dari berbagai tempat yang akan bertemu dan dalam kesatuan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita juga perlu perhatikan, ayat 12-nya dikatakan, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan, yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Bapak Ibu, maknanya ketika Yesus mengagungkan perwira itu dan dia menyambungkan dengan suatu penggambaran akan ada banyak orang yang datang, sementara anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan, sebenarnya itu adalah suatu penggambaran bahwa orang-orang yang Yahudi yang bersikeras untuk tidak percaya kepada Yesus, yang sebenarnya secara lahiriah mereka adalah anak-anak kerajaan, mendapatkan janji keselamatan, bahkan janji dari Yesus, tapi mereka akan dicampakkan, dikeluarkan dari keanggotaan kerajaan tersebut. Artinya, kita perlu perhatikan juga dalam teks ini, dalam Matius 8 ini, ayat 12, setiap kita manusia akan dihakimi bukan menurut panggilan kita yang disebutkan kepada kita. Tapi menurut siapa sebenarnya kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Artinya, apa yang kita lakukan, itulah yang akan dipertanggungjawabkan nanti kelak pada masa penghakiman. Jadi bukan pada panggilan kita sebagai orang percaya atau apa. Seperti konteks ini, bukanlah mereka orang Israel yang mendapatkan janji Tuhan, tapi tetap dicampakkan. Karena Yesus ingin menyatakan bahwa setiap orang akan dihakimi sesuai dengan panggilan, sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia ini. Jika memang mereka adalah anak-anak kerajaan, maka mereka akan menerima hak ahli waris. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, kesimpulan bagi kita dalam kita mempelajari pada malam hari ini, dalam pengajaran malam hari ini, ketika kita mempelajari rock solid faith, iman kita bertumbuh di dalam Yesus, kita juga perlu senantiasa mempelajari bahwa sebagai orang percaya, kita juga harus menempatkan siapa sesungguhnya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seperti layaknya seorang perwira tersebut, bisa melakukan kasih. Yang tentunya kita tahu sekarang bahwa kasih itu, kalau orang tidak melihat Tuhan, maka melihat Allah, dia tidak bisa mengasihi. Tapi dia bukan orang Yahudi, bukan orang percaya, tapi bisa melakukan kasih. Karena itu tadi, karena dia mengenal konsep suatu ordo Tuhan itu. Maka kita perlu senantiasa menyadari dalam kehidupan kita, siapa sesungguhnya Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah itu sudah Yesus yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah masih hal-hal lain yang dikesampingkan? Apakah kita sudah bisa menempatkan diri kita di hadapan Tuhan dengan baik dan kita melakukan perintahnya? Itu refleksi kita masing-masing. Karena sebab setiap manusia akan dihakimi bukan menurut panggilan yang disebutkan kepada mereka,
melainkan menurut siapa sebenarnya mereka ketika masih hidup di dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita memang adalah anak-anak kerajaan, maka kita adalah ahli waris. Jika kita menjadikan Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kita dan melakukan apa yang diperintahkannya, maka kasihnya dan kedaulatannya senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka dalam pengajaran malam hari ini tentang the Lordship in Roman Government, dalam ketuanan dalam pemerintahan Roma, kita mempelajari akan bagaimana sang perwira itu, yang notabene-nya adalah perwira Romawi dalam kekaisaran Romawi, yang telah dididik oleh kekaisaran Romawi, mampu menyatakan, menjelaskan tentang bagaimana dia bersikap kepada Tuhan yang sesungguhnya, dan bagaimana dia bisa mempraktekkan ajaran-ajaran sang Tuhan itu melalui kasih kepada hambanya yang selayaknya pada konteks Romawi seorang budak layaknya dibuang ketika sakit, tapi dia tetap mengasihi. Disitulah kita bisa melihat bahwa ketika dia menjadikan Yesus Tuhan dalam kehidupannya, dia bisa menempatkan dirinya dan dia bisa mampu melakukan apa yang Tuhan itu perintahkan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, selayaknya kita juga orang percaya dalam tema kita bulan ini, untuk kita memiliki iman dan juga kita melakukan iman itu dalam kita mengenal siapa sejatinya Tuhan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita cuma berharap berkat saja dari Tuhan? Kita tidak melakukan intimasi dengan Tuhan. Kita tidak membaca firman Tuhan. Kita tidak merenungkan firman Tuhan. Kita malas merenungkan firman Tuhan. Tapi kita juga harus bisa menempatkan diri. Artinya kita perlu bersikap dengan hormat kepada Sang Tuhan itu. Dan kita lakukan perintah Tuhan itu. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Matius 7:21 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Amin. Demikian dari saya pengajaran pada malam hari ini. Mungkin kita buka ruang diskusi. Silakan bagi yang mau bertanya. Tuhan Yesus memberkati. Dahsyat. Kita beri plus untuk Frans. Wow. Oke, untuk Bapak Ibu Saudara, teman-teman, apakah ada yang mau merespon? Ada yang mau bertanya juga boleh. Aku persilakan. Ini semua pada tutup kamera. Udah boleh buka dong, Bapak Ibu. Mau nanya dong, Kak mau nanya. Siap, Oh, persilakan. ada teman saya Kak mau nanya nih. Ya, Shalom, saya Marco Lalamentik. Saya mau nanya, sebenarnya ini mau tentang korelasi doang, Kak. Apakah benar ayat ini, Matius 8 ayat 3 sampai 13 ini, 5 sampai 13 ini berkorelasi dengan ayat Matius 17 ayat 19 sampai 20 yang dimana mengatakan bahwa tentang iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Apakah benar memiliki korelasi seperti itu? Karena di ayat Matius 8 ayat 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 8 dikatakan, tetapi jawab perwira itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Berarti memiliki korelasi dengan Matius 17 ayat 19 sampai 20. Apakah demikian, Bapak Frans? Terima kasih. Oke, langsung ya Karaman ya. Makasih Bro Marco. Ini kami berdiskusi teologi dengan Bro Marco ini. Dia bukan anak teologi tapi suka berdiskusi teologi. Ya, pastinya soal Alkitab pasti punya berkorelasi ya, punya hubungan. Nah, makanya tadi saya sempat singgung tentang bagaimana iman itu. Ada orang yang bertanya bahwa apakah Yesus itu melihat dari iman besar kecilnya seseorang. Nah, jadi sebenarnya berkorelasi, tapi berbeda konteks. Gitu. Berkorelasi tentang gagasan iman, tapi berbeda konteks dengan konteks perwira ini dan juga tentang iman
sebesar biji sesawi itu. Nah, jadi saya mau jawab pertanyaannya sesuai pertanyaannya tadi, berkorelasi tapi beda konteks. Karena kita perlu melihat konteks dalam Matius 8 ini dan juga dalam eh, Matius yang tentang iman biji sesawi tersebut. Seperti itu, Bro Marco. Terima kasih. Thank you, Bro Franz. Mantap. Ada lagi Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semua yang mau merespon juga boleh apa yang kita Yang mau belajar. merespon boleh. Mungkin dapat juga tadi ketika pembahasan. Silakan Bapak Ibu. Aku deh ya. Oh, oke, silakan. Halo, Ya, saya Tio dari Kalimantan. Saya mau bertanya, eh, dari mana iman itu tercipta? Dan apakah keadaan, perbuatan, atau suatu peristiwa dapat menciptakan iman? Terima kasih. oke. Terima kasih Tio. Kalau pertanyaan pertama saya mendengar jelas. Kalau yang kedua nanti tolong diulang ya. Jadi seperti tadi saya sudah nyatakan bahwa kita bisa beriman itu karena Tuhan. Ya. Kita perlu mengerti bahwa kita bisa beriman, kita bisa percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya Yesus, bahkan sebelum kita percaya Yesus, Roh Kudus sudah bekerja, memberikan iman sehingga kita bisa mengafirmasi, kita menegaskan, mengkonfirmasi untuk menerima Yesus. Jadi iman itu sejatinya daripada Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana kita berprogresif dalam iman kita, itu dari usaha kita, mengembangkan iman kita, percaya kepada Yesus. Jadi, imannya itu dari Tuhan, tapi dalam progresifnya, itu dari karya kita sendiri. Seperti itu. Mungkin pertanyaan keduanya, apa tadi? Kurang dengar, Tio. Pertanyaan keduanya, apakah keadaan, perbuatan, atau suatu peristiwa dapat menciptakan iman? Oke, terima kasih. Keadaan, peristiwa dalam hidup ini seringkali Tuhan pakai untuk meleburkan kita, memurnikan iman kita di hadapan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita perlu mengerti bahwa iman itu kita dapati dalam Tuhan, dari Tuhan. Dan ketika Tuhan meleburkan kita seperti tanah liat, ya, yang kita harus dileburkan dalam pemurnian Tuhan, disitulah melalui peristiwa, melalui keadaan yang membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi kita perlu mengerti iman kita itu daripada Tuhan, tetapi dalam progresif iman kita, Tuhan sendiri juga memurnikan sehingga kita bertumbuh dalam iman yang kita imani. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk jawaban. Terima kasih. Brother siapa tadi namanya? Tio, Tio, Tio. dia gembala di Okemene Kahukup, Salam Bapak kenal Gembala. Tio. Kalimantan ya. Oke, ada Salam lagi kenal. Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya? Tante Feni mau bertanya, sayang. Siap, Boleh, Tante. boleh Tante. Sorry. Kalau tadi itu di ayat 11 sudah cukup jelas ya, yang Yesus berkata banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, Yakub di dalam kerajaan sorga. Itu tadi diekspektasikan bahwa banyak orang yang bukan Yahudi ya yang akan diselamatkan. Tapi Tante Feni ingin diperjelas sedikit di ayat 12-nya. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Coba Evangelis Franz terangkan yang dimaksud dengan anak-anak kerajaan itu lebih jelas lagi. Oke? Oke, siap. Dan sebentar ya.
Oke, terima kasih Tante pertanyaannya. Jadi pertama kita perlu melihat ayatnya Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, maknanya adalah anak-anak kerajaan itu adalah orang-orang yang notabene-nya adalah bangsa Israel yang sudah menerima akan janji. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Mereka menerima janji-janji daripada Tuhan. Bahkan mereka dikatakan sebenarnya adalah seorang ahli waris. Tetapi Yesus dalam kesempatan ini ketika dia sudah tadi memuji iman perwira tersebut, oh tantenya keluar ya. Saya jelasin keluar. Apakah Tante Wendy masih ada? Biasanya kalau udah kelamaan handphonenya panas biasanya, Bang. Waduh, sayang banget ya. Sudah kembali. Sudah kembali ya? Oke, Tante, saya ulang penjelasannya. Jadi seperti ayat yang kita baca tadi, Matius 8 ayat 12, sedangkan anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi kita perlu mengerti bahwa kenapa Yesus menyatakan ini. Ketika Yesus mengagungkan perwira itu di hadapan banyak orang di situ. Banyak orang juga orang-orang Israel. Yesus mengagungkan perwira itu dan dia mempermalukan orang-orang Israel. Yang notabene-nya adalah anak-anak kerajaan. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan. Maka secara identitas mereka adalah anak-anak kerajaan. Maka maknanya ketika saya menggali kata ini, artinya adalah anak-anak kerajaan itu adalah orang-orang Yahudi. Yang sebenarnya orang-orang Israel yang sudah mendapatkan janji itu. Tetapi mereka tidak mau percaya. Jadi mereka seperti mengingkari akan identitas mereka. Sebenarnya mereka adalah keanggotaan dari kerajaan tersebut. Maka saya katakan walaupun secara lahiriah mereka adalah anak-anak kerajaan, tetapi akan dikeluarkan dari keanggotaan kerajaan itu. Nah, jadi Yesus mau kemukakan bahwa seorang perwira itu disanjung. Tetapi dalam kesempatan itu di hadapan banyak orang Israel dan orang Yahudi, bahwa sebenarnya kalian itu identitasnya adalah anak kerajaan. Tapi kalian tidak mengerti siapa Tuhan di hadapan kalian. Kalian bersikeras untuk tidak percaya. Maka anak-anak itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan. Artinya suatu hukuman. Kematian. Di sana hanya akan ada terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi, Tante, dalam makna kata ini, Yesus ingin menjelaskan secara konteksnya, ya, dalam konteks teks itu untuk menjelaskan bahwa sebenarnya anak-anak kerajaan itu adalah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang secara lahiriah mereka mendapatkan janji dari Yesus, dari Allah pada waktu janji dari Yahweh Elohim. Tetapi mereka dikeluarkan dari keanggotaan tersebut karena mereka enggan untuk percaya kepada Yesus. Karena kita ingat, penekanan yang Matius mau kemukakan adalah tentang bagaimana Yesus, siapa Yesus, dan bagaimana kerajaan Allah yang Yesus kemukakan. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Kalau memang benar-benar anak kerajaan, maka mereka akan mendapatkan ahli waris. Tapi kalau dalam sikap mereka cuma disebut-sebut anak kerajaan tapi tidak melakukan sebagaimana anak kerajaan, ya akan mendapatkan dampak dari setiap hal yang dia lakukan. Seperti itu, Tante. Mantap. Semoga menjawab, Tante. Franz, aku mau nanya Ya, dan juga mau meresponin nanti, tapi pertanyaan dulu ya. Perjalanan iman perwira ini artinya dahsyat banget ya, gitu kan? Pas momentumnya dia ketemu Yesus, dia dia udah tahu apa yang harus dia lakukan, dan tadi apa yang Franz sampaikan, ajarkan bahwa emang agak lain ya. Perwira ini agak lain, bisa dibilang agak agak lain lain. ini. Iya kan? Yang tadi Franz bilang memang benar, budak nggak ada harganya. Tapi dia hambanya sakit, lumpuh, dan sangat menderita. Dia itu yang tadi kerendahan hatinya tuh luar biasa. Buah dari imannya dia kan. Lalu momentumnya adalah dia tahu Yesus lagi ada di kota itu. Lalu dia menemui Tuhan Yesus. Pertanyaannya gini, kalau ditarik mundur, artinya kan dia melewati banyak perjalanan iman tentang pengenalan akan
Tuhan yang sebenarnya itu kan. Ya nggak sih? Aku jadi penasaran karena aku juga belum ketemu. Mungkin ya sama Friends tukar pikiran aja. Atau mungkin Bapak dari sini ada yang udah tahu atau gimana sumber-sumber yang dia punya apa ya untuk dia tahu dan akhirnya kenal sama Yesus. Perjalanan iman seperti apa yang dia jalanin. Orang Romawi pula lagi. Makanya orang bilang nih, luar biasa banget iman orang ini. Gak pernah ditemuin di orang Israel. Orang Romawi pula lagi. Yang bukan bangsa pilihan. Bangsa penjajah pula lah. Jadi layak disebut rock solid faith gitu. Jadi banyak belajar banget dari perwira ini. Pertanyaannya itu aja sih, Frans. Dia dapat sumber apa yang dia baca, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar tentang Yesus. Pernah nggak Frans tahu itu gitu? Sumber-sumber yang dia punya sampai akhirnya dia punya iman yang teguh banget. Pas ketemu Yesus, dia dia tahu Yesus pasti bakal bisa nyembuhin hambanya dia gitu. Oke, Pertanyaannya gitu, thank you Frans. Kak. Ya itu makanya tadi saya membuatnya dalam istilah ordo Tuhan ya. Suatu ordo urutan Tuhan. Bagaimana dia mentuankan Yesus. Nah, seperti kita tahu bahwa dalam konteks perjanjian baru, ya itu kan semua penulisan Alkitab itu berdasarkan saksi mata ya. Saksi-saksi mata. Nah, jadi ketika suatu hal yang dikemukakan dalam Alkitab itu juga orang itu ketika beriman kepada Yesus mereka berdasarkan berbagai dari saksi-saksi mata sebelumnya gitu. Karena pelayanan pelayanan Yesus kan tersiar, Kak. Pelayanan Yesus tersiar. Tapi bahkan jadi banyak sih polemiknya. Bagaimana tersiarnya pelayanan Yesus, bagaimana pengharapan akan nubuatan mesianik juga gitu. Jadi mereka terus skeptik dan meragukan apakah orang ini bisa, karena kan bagi mereka Mesias itu adalah dari keluarga raja, ya kan? Sebenarnya dalam Injil Matius sudah ditekankan Yesus itu adalah Raja Daud, ya kan, dari keturunan Raja Daud. Jadi bagaimana perwira itu bisa beriman? Kalau secara aku menggali, ya masih subjektif nih, belum objektif banget. Nah, subjektif dari bagaimana kita melihat konteks dalam Alkitab kita itu berdasarkan dari saksi mata dan bagaimana pelayanan Yesus tersiar, bagaimana murid-murid Yesus juga menyiarkan ajaran akan Yesus. Jadi perwira itu bisa mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, memanggil Yesus sebagai Tuhan dari apa yang telah dia dengar dan dia imani. Seperti itu, Kak. Thank you. Wow, benar-benar. Mungkin kalau ditarik ke situasi atau zaman kita sekarang ini, udah ada Alkitab, udah jadi Alkitabnya ya. Ada Iya. kita dengar khotbah hari Minggu, ada orang-orang yang ada di circle kita yang juga bantu pertumbuhan iman kita. Ya artinya memang pilihan kita ya untuk kita mau mengerjakan pertumbuhan iman itu ya seperti si perwira ini gitu. Sampai akhirnya punya a rock solid faith gitu kan. Jadi sama sekali apa ya nggak kehabisan bahan kita untuk kita mengerjakan iman kita kan. Ya memang dasarnya adalah Alkitab. Jadi apalagi ya balik lagi bangsa Romawi, orang Romawi pula ini mau agak lain ini orang gitu kan. Sebenarnya kita juga yang dikatakan Gentile gitu. Jadi ya terpacu banget sih dari kehidupan si perwira ini. Nah, terus responku sedikit jadi keinget ayat yang bilang karena kan dia perwira bangsa Romawi, terus punya hamba yang sebenarnya nggak masalah sama sekali kalau dia buang hambanya itu. Ya karena memang begitu, nggak ada harganya hamba itu, budak itu. Tapi dia nggak ngelakuin itu, malah sebaliknya. Kebaikan hatinya luar biasa, kerendahan hatinya luar biasa gitu. Aku jadi ketampar sih sebenarnya tentang iman si perwira ini gitu. Ya kan? Ya sebagian besar di sini mungkin ya dari lahir Kristen gitu kan. Tapi waktu menjalani hidup, akhirnya kita pribadi yang memilih bahwa Yesus adalah Tuhan buat hidup saya. Lalu disitulah kita mulai melakukan perjalanan kehidupan kita untuk kita bisa menumbuhkan iman kita kan, jatuh bangunnya segala macam. Tapi belajar dari seorang perwira ini yang adalah bangsa Romawi, bukan bangsa pilihan, sampai akhirnya Tuhan bilang di Israel aja gue nggak ada ketemu orang kayak begini gitu ya kan aku jadi keinget ayat yang bilang
banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Memang yang kehidupan ini kan memang tentang pertandingan ya, untuk kita berlomba-lomba untuk mahkota kehidupan itu. Dari Iman si perwira ini yang adalah bukan orang dari bangsa pilihan, bangsa penjajah pula gitu. Tapi justru bisa belajar banyak ya tentang iman dari orang yang satu ini. Ya aku semakin semangat sih dengan segala apa yang ada padaku, ya kan? Eh, untuk setia sama perkara-perkara kecil, Tuhan kasih perkara lebih besar berkenaan dengan proses iman semakin bertumbuh, ya kan? Sehingga ya aku nggak boleh, istilahnya gini, kayak kebalap, kebalap sama sama orang yang istilahnya baru kenal Tuhan gitu, tapi udah luar biasa radikalnya dalam tanda kutip seperti itu. Sedangkan aku kayak santai-santai aja, ya udah lama gue ikut Tuhan, udah lama pelayanan gitu. Jadi aku ketampar bener sih dari tema bulan hari ini tentang iman si perwira, apalagi diperlengkapi dengan pengajaran Franz yang lebih dalam ya. Thank you Franz. Itu resumku. Thank you. Thank you, Kak. Thank you. Ada lagi, Bapak Ibu, teman-teman semua? Ya, kami mau Ya, respon. Ya, tadi sama ya, seperti Bang Rahman tadi, kita sekarang aplikasinya untuk kita manusia akhir zaman sekarang ya, kita pasti kita juga anak-anak kerajaan sorga. Kita mengatakan kita beriman bahwa kita juga anak-anak kerajaan sorga. Kita juga beriman berkata bahwa kita adalah prajurit-prajurit Kristus, ya, Yesus Panglima kita, gitu ya. Nah, kadang kan kita suka menyebutkan diri kita, oh aku hamba Tuhan, ya itu yang bagus. Aku anak Tuhan, itu hal yang bagus. Aku anak-anak kerajaan sorga yang berhak menerima janji ya, atau tadi Bang Frans bilang ahli waris gitu ya. Pokoknya sebutan apalah untuk kita ya. Apalagi kita udah mengenal firman itu udah lama lah, istilahnya kita dilahirkan juga udah ini ya. Jadi pelajaran berharga memang malam hari ini berbicara tentang iman. Orang yang baru mungkin dia dengar-dengar karena sejarahnya juga kita nggak tahu si perwira ini ya, pasti dia mendengar bahwa Yesus banyak menyembuhkan orang ya. Yesus ini, Yesus ini, Yesus ini, berarti dia mendengar gitu ya. Jadi ini hal yang luar biasa yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum itu. Nah, jadi aplikasinya buat kita itu apa ya gitu ya. Jadi saya pribadi juga iya ya, orang yang seperti ini aja mendapat pujian gitu dari Tuhan. Bahkan Alkitab tadi mencatat apa, heran gitu ya. Jadi sekarang kita yang sudah lama mengikut Kristus, bahkan sudah jadi pelayan Tuhan, pernahkah kita ya, kalau ketika kita merenung gitu, membuat Tuhan heran? Kalau heran di sini mungkin penafsiran kita kagum gitu ya, karena kan tadi Abang Frans bilang pujian, dia mendapat pujian, berarti herannya Yesus itu bukan mungkin heran, bukan seperti heran ke arah negatif ya, tapi pasti heran tuh ke arah yang positif, kekaguman gitu ya. Jadi kita yang sudah sekian lama gitu ya untuk mengikut Tuhan, pernahkah kita merenung Tuhan itu kagum dengan kita, dengan iman, apalagi yang dipuji tadi kan tentang iman. Kita udah banyak banget mengalami hal-hal dahsyat, hal luar biasa. Tidak hanya kita lihat atau dengar dari kata orang, ya bahkan kita juga kadang mengalami, tapi kayaknya ketika diperhadapkan satu situasi, kita iman kita mungkin kandas, iman kita mungkin gugur ya, atau iman kita mungkin nggak ada sama sekali. Jadi saya bersyukur ya untuk pelajaran malam hari ini ya, benar-benar diingatkan kembali, disadarkan kembali, yuk kita membuat Tuhan kagum ya. Tuhan buat kita membuat Tuhan kagum dengan iman kita. Karena Tuhan bilang iman seperti ini aja aku nggak jumpai ya. Mungkin hanya iman dia bilang katakan saja sepatah kata gitu ya.
Kan dia bilang sepatah kata aja. Wow, jadi dia percaya banget gitu. Sementara kita udah banyak banget ngobrol dengan Tuhan kan lewat doa kita, tapi dia perwira ini bilang sepatah kata aja Tuhan gitu ya. Sepatah kata aja gitu. Aduh, kayaknya gimana gitu ya. Iya ya. Kadang kita Tuhan udah banyak ngomong aja lewat firman-Nya yang kita baca, ya kadang membuat kita gimana gitu ya. Jadi ya terima kasih ya Bang Frans ya. Eh, Secara pribadi nyadarin saya juga. Iya ya. Perwira itu bilang sepatah kata aja. Wow, wow, wow. Ya, sepatah kata. Wow, wow. Ya, luar biasa. Oke, thank you. Oke, thank you. Mami, ada lagi? Kita tepingkan. Kak Edo, Kak Rio, Kak Pika, Kak Diana. Aman aja dari aku. Thank you ya, Kak. Udah Katanya banyak juga banget nih. Frans ilmunya, diresap dulu. Jangan didebat lagi. Saya, kami resap dulu lah. Siap, 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 siap. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih diskusinya. Silakan Kak Rahman yang ngelit lagi. Sekali lagi thank you Franz untuk waktunya. Jangan lupa foto, Kak. Iya, kau aja yang screenshot ya. Oke, kita foto dulu kali ya. Mari kita open cam. Semua kita akan foto. Paling agak lain Kak Vika nih. Elkana, Elkana. Twinkle, twinkle, little star. Nanti kebangun itu, Kak. Di komputer gue bapaknya sebelah kanan ini. Iya sama. Bapaknya sebelah kanan. Sama ya, sama ya. Emang sama ya. Yuk screenshot Pak. Sudah? Belum nih yang lain? Ntar, nih, ada. Kak Diana harus potong rambut lebih fresh. Tante Kak Feni, Karin, Kakak Karin cuma kelihatan alisnya Kak Karin. Keindahan keelokannya belum kelihatan. Oh, Habis oke, Zumba oke. kayaknya kan. Coba. Kak Adrian, Mata. oke ya. Kita foto aja ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih. Baik, kita Silakan, akan Kak. tutup pengajaran kita malam hari ini. Man, 1 menit, 1 kata. Boleh, boleh Tante. Saya mau menyampaikan terima kasih untuk pengajaran malam ini, Franz. Biarlah ini kembali meneguhkan kita apa yang sudah kita dengar selama 1 bulan ini. Jemaat Kenisha semakin dibangun, di mana saat sekarang ini semua bukan hanya kita. Justru inilah pada saatnya kita mengatakan atau menyaksikan bagaimana kita yang sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan untuk hidup lebih lagi di atas iman yang teguh. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Dunia, keadaan tidak semakin mudah, tetapi kita tahu bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Anak-anak muda, maju terus bersama Yesus pasti kita mampu. Terima kasih ya Frans, terima kasih. Iya Tante, terima kasih. Amin, amin. Silakan Kak Rahman. Terima kasih juga untuk Bapak Pendeta Yohan dan teman-teman yang lain, para pelayan. Terima kasih udah join malam hari ini di pengajaran. Kita dalam doa, aku minta boleh Kak Mega untuk dalam doa Kak. Ya, kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, Bapa yang baik, penuh kasih setia dan rahmat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, biarlah iman kami semakin kokoh,
teguh di dalam Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Biarlah kami semakin mencintai Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, lewat firman-Mu Tuhan yang tertuang dalam Alkitab. Biarlah itu menjadi makanan surgawi bagi kami setiap hari, dan kami senang untuk membaca, merenungkan, bahkan melakukan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu itu yang ambil dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu itu yang adalah Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri, dan biarlah Injil itu juga menjadi kekuatan bagi hidup kami pribadi, lepas pribadi, supaya iman kami kokoh teguh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk malam hari yang indah, hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh hadir, para elders dan semua hamba-hamba Tuhan yang lain, jemaat-Mu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih juga untuk hamba-Mu Bang Frans yang menyampaikan pengajaran juga, Tuhan berkati berlimpah-limpah kami semua. Terima kasih Bapak untuk semua kebaikan hati Tuhan. Kami menerima kebenaran firman Tuhan, bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Terima Terima kasih kasih semua. semua. Terima kasih. Sampai Tante ketemu. Pikan, Amin. Bless. Pendeta Iwan, Terima kasih Rahman. Kak Semua Edo, Tante. Kak Terima Rio, kasih. Kak Karin, Thank Pendeta you, Tio, Feni. Thank terima you banget kasih. ya. Tante Terima Magda, kasih. Marco, Kak Diana, Kak Adrian, thank you semua. Bye. 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 Iki. Iki.